Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selamat dipertemukan kembali di Tausiah Rahmatul Ummah channel, yang mana kali ini ada anjuran dari baginda Rasulullah SAW apa yang harus kita lakukan saat pada malam hari mendengar gonggongan anjing dan mendengar jeritan himar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum nabahal kilab wa nahiqal himar bil lail fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim fa innaha taro ma la taraun." Apabila kalian semua mendengar pada malam hari gonggongan anjing dan jeritan himar, cepatlah memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa baginda Rasul menganjurkan kita memohon perlindungan kepada Allah saat pada malam hari mendengar gonggongan anjing dan jeritan himar? Karena anjing dan himar itu tidaklah menggonggong, melainkan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Anjing itu melihat makhluk-makhluk halus yang tidak bisa kita lihat. Anjing itu bisa juga melihat setan-setan yang tidak bisa kita lihat. Maka selayaknya berta'udzlah kepada Allah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu min syarri nabahi hadzal kilab wa min syarri nahiki hadzal himar. Insya Allah akan dijaga dari segala kejahatan-kejahatan yang terjadi pada malam itu. Di sisi lain, Rasulullah SAW bersabda juga masih ada kaitannya dengan binatang anjing. Man qata'a raja'a manir tajahu qata'allahu minhu raja'ahu yaumal qiyamah falam yalijil jannah, yang artinya barang siapa yang memutuskan harapan seseorang yang mengharapkan kebaikan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutus harapannya di hari kiamat dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain tidak akan masuk surga. Untuk penjelasan daripada hadis ini, pernah di suatu ketika salah satu madzhabul arba'ah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal mengunjungi seorang ulama yang sudah terkenal hafidhul hadis, sudah ribuan hadis dihafal, sehingga penasaran Ahmad bin Hanbal ini menemui langsung ke rumahnya. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke rumah orang yang hafal ratusan dan ribuan hadis, ternyata syekh ini atau ulama ini sedang memberi makan anjing. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal membaca salam kepada syekh itu dengan membaca assalamualaikum. Lalu syekh itu menjawab waalaikumsalam. Setelah menjawab salam daripada Imam Ahmad bin Hanbal, lalu syekh ini melanjutkan dengan memberi makan anjing, sehingga dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, mengapa syekh ini lebih mementingkan memberi makan anjing daripada menyambut kedatangan saya? Saya dibiarkan dan syekh itu terus-menerus memberi makan anjing. Setelah memberi makan anjingnya selesai, lalu menoleh syekh ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, aku tahu sesuatu yang ada pada hatimu. Hatimu bertanya, mengapa aku sibuk melayani dan memberi makan anjing daripada ngobrol-ngobrol menyambut kedatanganmu? Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, betul sekali. Aku bertanya dalam hati,
banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada pada hati saya. Mengapa engkau lebih mementingkan memberi makan anjing ketimbang ngobrol-ngobrol menyambut kedatangan saya? Maka Syekh itu menjawab, apabila aku sedang memberi makan anjing, lalu anjing belum merasa kenyang dengan makanan yang aku berikan, kalau aku tarik makanannya, anjing itu belum kenyang, masih mengharap diberi makan oleh saya, lalu aku ngobrol sama kamu, maka aku takut dengan salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, man koto'a roja'a manir tajahu koto'allahu minhu roja'ahu yaumal qiyamah palam yalijil jannah. Barulah sadar Imam Ahmad bin Hanbal bahwa anjing ini betul-betul sangat mengharapkan kepada Syekh ini untuk lebih kenyang memakan makanan yang ia berikan. Kalau ia tunda tidak melanjutkan memberi makan anjing, pasti makanannya akan terputus. Karena Syekh ini takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang memutuskan harapan seseorang yang mengharapkan pertolongan kita, maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan pula harapan kita kepada Allah. Karena Syekh ini takut dengan hadis tersebut, maka dilanjutkan dengan memberi makan anjing ketimbang menghadapi Imam Ahmad bin Hanbal. Karena anjing ini sangat mengharap lebih kepada Syekh ini. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, begitupun kita, apabila seseorang sudah mendapatkan sodakoh dari kita setiap bulan, tiba-tiba sodakoh itu kita putuskan, kita pindahkan kepada yang lain, juga orang itu masih membutuhkan kepada kita, maka hati-hati, di hari kiamat kita tidak akan masuk surga dan harapan kita akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang lain yang mengharap kebaikan kita, lalu kita mengharapkan kebaikan kita kepada mereka, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kebaikan itu kita putuskan, maka di hari kiamat harapan kita memohon keselamatan kepada Allah akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada bapak-bapak profesinya sebagai ojek online misalkan. Tiba-tiba saat si ojek ini sedang membawa penumpangnya, lalu tiba-tiba diturunkan di tengah jalan karena ada telepon lain yang ada penumpang yang lebih mahal dari orang yang sudah ada di motornya. Kata si ojek ini, maaf ya Pak, saya tidak bisa menyampaikan Bapak ke rumah Bapak, mengingat saya ada kepentingan yang lebih penting, sehingga penumpang itu diturunkan di tengah jalan. Sedangkan penumpang itu sangat mengharapkan untuk diantarkan ke tempat tujuannya. Karena si ojek ini khianat, ada ongkos yang lebih mahal, ada ongkos yang lebih besar, akhirnya penumpang pertama diturunkan di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, untuk mengharap menarik daripada penumpang yang lain. Hati-hati, ojek ini di hari kiamat akan diputuskan harapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tausiah kali ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita sekalian. Dan perlu saya ingatkan, setelah Anda menonton dan menyimak tausiah ini, silahkan share kepada teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.